Assalamualaikum ibu-ibu. Saya mengingatkan kembali ya, kalau misalnya ada tantrum ya atau gangguan tidur, jangan langsung semuanya itu kembali lagi. Yang selalu menjadi momok itu adalah makanannya. Makanannya apa ada yang salah ya gitu ya. Eh, Memang makanan ini bisa bisa menjadi masalah gitu ya, tapi tidak langsung menjadi tantrum gitu ya. Tantrum itu kan kejadian insidentil ya, kejadian mendadak yang terjadi, misalnya tiba-tiba dia jadi cengeng gitu ya, atau marah-marah gitu. Nah itu tantrum ya. Nah itu biasanya kejadiannya itu bukan karena faktor makanan ya, tapi karena faktor dia ada sesuatu yang tidak dia suka, stres, atau badannya gak enak badan gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya tantrum kemudian diikuti kejadiannya itu berulang-ulang, kemudian gangguan tidur itu bisa aja kita mulai curiga kemungkinan itu karena faktor makanan gitu ya. Kemudian apakah faktor makanan ini mesti karena faktor alergi? Belum tentu ya. Jadi apalagi yang sudah lolos semuanya, yang sudah cocok semua makanannya udah yang biasa dimakan dok, udah yang biasa dia makan, udah lolos, udah dicek, udah nggak alergi lagi, berarti bukan karena faktor alerginya ya. Kemudian apakah karena faktor dari ekses dari fenolnya, misalnya karena dia mungkin sudah banyak makan buah dan sayur, apa karena faktor fenol eksesnya gitu ya. Nah itu harus ibu lihat dulu. Kalau memang curiga karena makanan, buang air besarnya gimana, karena kan efek dari makanan itu kan pasti ada kaitannya dengan frekuensi dia buang air besar. Buang air besarnya bermasalah tidak ya. Kalau buang air besarnya baik ya, tidak ada perubahan, maksudnya setiap hari sudah buang air besar, kemudian sudah konsistensinya bagus, tidak keras ya, berarti sudah aman sih sebetulnya makanannya itu ya, baik-baik aja. Berarti kita curiganya paling itu karena faktor stres ya, atau faktor dari hormonal ya. Stres bisa karena anak mungkin sudah lama di rumah ya, sudah bosan seperti itu. Kemudian faktor hormon pada anak-anak yang usia 8 tahun ke atas ya. Kemudian atau dia lagi masa inkubasi dari suatu penyakit ya, misalnya sudah mulai ada gejala meriang atau apa gitu ya, atau perutnya nggak enak ya, yang mau diare atau mungkin mau flu ya, itu harus kita singkirkan dulu, harus cek dulu ya. Jangan langsung nyalahin makanan terus tiba-tiba makanannya semua di stop gitu, padahal sebetulnya nggak masalah makanannya itu ya. Kemudian kalau misalnya BAB-nya ternyata tidak baik ya, jadi dia frekuensinya yang biasanya udah tiap hari kemudian tiba-tiba menjadi 3 hari sekali, atau ada yang seminggu sekali bahkan. Nah berarti ini sudah benar nih, berarti ada faktor dari makanan. Dalam hal ini makanannya belum tentu juga karena alergi ya, bukan karena alerginya, tapi karena ketidakseimbangan pada saat makanan ini masuk. Jadi mungkin penyebabnya apa nih, berarti karena apa nih, karena disbiosis biasanya ya. Disbiosis itu ya ketidakseimbangan antara probiotiknya ya, kuman baik di dalam usus, dengan serat-serat yang menjadi makanan dari si kuman baik ini. Mungkin gak seimbang antara buah dan sayurnya dengan karbohidrat yang masuk, atau proses makannya yang kurang bagus ya, yang anak mengunyahnya kurang bagus ya, karena sindroma usus bocor itu yang sering sekali saya terangkan ya. Jadi anak mengunyahnya terlalu cepat sehingga komponen makanan
yang masuk ke dalam pembuluh darah itu belum dalam bentuk partikel yang paling kecil ya, sehingga itu menjadi penyebab terjadinya sindroma usus bocor. Itu juga menjadi masalah ya. Jadi dysbiosisnya ini ya terjadi karena candida overgrowth juga ya, candida overgrowth. Candida overgrowthnya kenapa? Mungkin ketidakseimbangannya makanannya terlalu banyak karbohidratnya, sehingga gula darah dari si anak berlebihan. Nah, ini menyebabkan kandida di dalam tubuhnya overgrowth. Ini juga menyebabkan anak menjadi lebih hiperaktif ya, badannya juga nggak enak, BAB-nya jadi tidak lancar. Itu juga menyebabkan masalah sehingga anak menjadi gangguan tidur, tantrum karena malam tidak tidurnya terganggu ya. Jadi itu yang menyebabkan dia tantrum. Jadi tantrumnya itu kejadiannya tidak cuma insidental, tapi setiap hari, setiap malam misalnya, setiap mau tidurnya juga mengalami gangguan. Jadi tantrum plus ikutan yang lainnya itu bisa ibu bisa mencurigai kemungkinan karena ada faktor dari makanannya. Apalagi jika diikuti dengan gangguan dari buang air besarnya, gangguan tidurnya, itu baru kita bisa curiga ke arah makanannya. Tapi bukan karena alergi ya, tapi karena ketidakseimbangan pemberiannya atau karena anak makannya terlalu cepat masih gitu ya. Itu jadi jangan langsung wah alergi apa ya ini, nggak ada alergi ya, untuk tantrum tuh nggak ada alergi kalau sudah cocok, kecuali memang di awal belum cocok. Kalau ini kan sudah cocok, jadi nggak usah curiga, terutama yang sudah lama Bikom ya, bisa dilihat yang sudah masuk di paket keempat itu sudah kita lakukan evaluasi ulang alergennya. Jadi alergennya udah kita cek lagi, udah bisa dilihat sama ibu ya di catatannya masing-masing. Anak sudah tereliminasi, dan yang sudah kita cek ulang lagi ternyata kalaupun ada yang pengulangan itu pun masih di tingkat rendah ya, dan sudah kita eliminasi ulang. Jangan lupa obat cacingnya yang sudah lebih dari 4 bulan dicek untuk diulang lagi ya. Kemudian apakah tantrum itu juga akibat karena dia main HP? Ya, kalau misalnya HP-nya sudah terbiasa dia mainin dan tiba-tiba ibu langsung puasakan dia atau ibu stop, itu pasti bikin tantrum ya. Nah, jadi bukan karena efek dari radiasinya itu yang membuat dia tantrum, tapi karena sudah terbiasa diberikan kemudian tiba-tiba di stop, itu yang menyebabkan dia tantrum. Jadi dia marah gitu ya, bukan karena efek dari radiasinya. Jadi geopati itu atau efek dari radiasi HP itu mempengaruhi kepada dari penelitian itu hanya mempengaruhi kepada proses daya tahan tubuh anak. Memang anak menjadi lebih lemah daya tahan tubuhnya ya, itu pengaruhnya, tapi bukan dia tiba-tiba menimbulkan dia menjadi tantrum gitu ya. Nah, bagi ibu-ibu yang anaknya sudah masuk di paket keempat atau paket kelima ya, itu memang nantinya kita tidak akan lagi banyak konsen di eliminasi, karena eliminasinya sudah lewat. Kita akan lebih fokus ke arah untuk stimulasi, misalnya bicara, organ bicara jika dia masih belum bisa bicara atau vokalnya masih belum jelas ya, atau kita akan lebih fokus untuk stimulasi neurotransmitter otaknya ya. Jadi kalau misalnya ada yang karena hal ini dia itu karena efek pandemi atau faktor ekonomi, kemudian memilih untuk lebih memperpanjang frekuensi dari
jeda terapi dari Bikomnya masih diperbolehkan sampai maksimal 10 hari, 10 hari sekali ya. Jangan langsung stop ya, karena masih banyak prosesnya. Jangan lupa ya ibu-ibu, bahwa pada anak ABK ya, pada anak berkebutuhan khusus itu, mereka itu bukan anak yang sakit ya, bukan sakit, tapi mereka itu mengalami keterlambatan di proses perkembangan ya. Jadi Bikom membantu untuk tumbuh kembang mereka, mensupport ya, mensupport tubuhnya agar dia itu bisa mengejar ketertinggalan dia di proses tumbuh kembangnya ya. Jadi bukan cuma eliminasi alergennya, eliminasi alergen hanya salah satu hal yang kita utamakan di awal, karena itu berkaitan dengan nutrisinya. Nah, yang berikutnya adalah kita membantu untuk support dari tumbuh kembangnya ya. Jadi untuk proses tumbuh kembangnya. Jadi kalau misalnya yang faktor ekonomi ya, terpaksa harus lebih jedanya lebih diperpanjang, itu paling enggak ya 10 hari sekali, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu jangan lagi galau kalau misalnya karena anaknya misalnya tiba-tiba tantrum atau apa ya. Jangan galau, itu bukan karena efek dari alergen makanannya lagi, tapi lebih karena efek dari biasanya karena kandidanya yang overgrowth karena proses disbiosis. Itu wajar saja ya. Jadi bagi yang masih Bikom itu kita bisa cek dan kita selesaikan permasalahannya dengan Bikom ya. Mungkin itu saja yang saya mau tekankan. Jadi ingat lagi, jangan patah semangat, tetap lanjut dengan terapinya. Jika ada kendala, tolong didiskusikan, ditanyakan dengan kami. Kami tetap akan memberikan bantuan semaksimal mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.